Halo Sobat KS, bersama Alif di sini. Video sebelumnya saya sudah mengulas bagaimana cara kita membaca gambar dari gambar struktur, arsitektur, dan MEP. Nah, video kali ini saya akan mengulas bagaimana step by step kita mulai menghitung volume gambar yang sudah kita baca di video sebelumnya. Nah, bagi sobat KS yang belum nonton video sebelumnya, silahkan tonton videonya, ada di sini. Oke, nah sobat KS, kalau kita bicara tentang kuantiti atau volume suatu bangunan itu sangat kompleks sekali ya. Nah, karena bangunan itu sendiri banyak sekali elemennya, dari struktur, kemudian arsitektur, kemudian mekanikal, elektrikal, plumbing, kemudian nanti ada HVAC, kemudian instrumen bagi yang industri atau ya bangunan yang lebih tingkat tinggi. Jadi cukup kompleks sekali. Jadi sobat KS, biar nggak bingung, pada sesi video ini saya akan lebih fokuskan kita mulai menghitung volume struktur. Nah, akan kita mulai dari fondasi terlebih dahulu. Nah, di next video baru kita akan lanjutkan cara menghitung volume ke step selanjutnya. Oke, kita akan mulai buka gambar dan siapkan spreadsheetnya. Oke. Nah, sobat KS, saya sudah membuka gambar yang telah kita baca sebelumnya ini. Nah, ini gambar denah area kantor dan ini adalah gambar 6 pieces tipikal fondasinya. Nah, sebelum kita menghitung, saya sudah siapkan form di sini. Nah, ini. Nah, jadi sebelum kita mulai menghitung, saya akan jelaskan dulu form ini maksudnya seperti apa. Kemudian kebetulan sekali saya di sini formnya itu saya menggunakan spreadsheet dari WPS Office ya. Jadi saya tidak menggunakan Microsoft Excel karena menurut saya WPS Office ini lebih simple, lebih ringan. Ya. Oke. Nah, jadi akan saya jelaskan dulu form ini. Jadi di sini form ini saya namain struktur pekerjaan fondasi ya. Di sini mulai dari nomor, kemudian ini as ini adalah as gambar ya. Jadi kalau misalkan kita di gambar itu ada asnya, misalkan ada as A, B, C. Nah, jadi kita penomorannya nanti kita menggunakan di as ini. Kemudian tipenya adalah tipe apa nih yang kita hitung. Misalkan fondasi tipe A, tipe B, tipe C, tergantung pada notasi pada gambar. Nah, kemudian di sini ada tinggi, kemudian panjang, kemudian ada lebar ya. Nah, di sini ada dalam atau kedalaman. Kemudian di sini ada area square meter atau meter persegi. Kemudian di sini jumlah ya. Jumlah. Kemudian di sini sebelahnya itu adalah galian atau excavation. Nah, kemudian di sebelahnya lagi itu adalah backfill atau urugan. Kemudian ini urugan tanah ya. Kemudian di sebelahnya ini adalah sandfill atau urugan pasir yang biasanya itu tebalnya 10 cm. Itu standar ya. Walaupun nanti di gambar tidak ada, tetap akan kita hitung. Kemudian di sebelahnya lagi ini adalah lantai kerja atau land konkrit. Nah, di sini terkadang gambar itu tidak menampilkan ya, tidak menampilkan adanya land konkrit. Tapi dalam perhitungan harus kita lampirkan ya. Kemudian di sebelahnya lagi ini adalah beton atau konkrit. Kemudian sebelahnya ini adalah fombok. Fombok ini boleh dibilang ya kayak bekisting atau emal yang terbagi menjadi dua. Nah, salah satunya itu adalah mungkin kalau misalkan fomboknya nanti menggunakan batu bata atau batako, kita pilih yang brick ya di bagian kolom brick. Tapi kalau dia di luar itu kita bisa gunakan yang plywood. Oke. Nah, dari sini saya udah kasih nomor A, ini adalah pekerjaan fondasi. Nah, ini judulnya nomor 1 fondasi kontainer ya. Biar ini lebih jelas nanti. Jadi suatu saat kalau misalkan ada perubahan gambar, jadi kita nge-trackingnya gampang ini sobat KS. Oh, mana yang berubah? Oh, fondasi kontainer yang berubah. Jadi kita tinggal berubah aja. Tinggal save as, kita tinggal rubah kuantiti sebelumnya berapa, kemudian pada gambar perubahan itu berapa. Itu tujuan kita membuat form ini. Jadi untuk tracking kalau misalkan nanti ada terjadi perubahan gambar itu sangat gampang ya. Oke, kita akan mulai menghitung untuk fondasi kontainer. Kita lihat dulu gambarnya ya. Nah, ini
Pondasi kontainer ini dijelaskan di sini adalah view A tipikal ada 6 pieces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di detailnya juga sudah dilampirkan keterangan bahwa view A ini ada tipikal 6 pieces juga dengan ukuran 0,6 kali 0,6 ya. Kemudian dia kedalaman pondasi atau tinggi pondasi ini 0,9 meter ya di atas permukaan. Nah ini, jadi dia level 0,0-nya ini di sini nih ya. Cuman dia tidak kasih keterangan di berapa, tapi boleh dibilang kita bisa ukur di sini. Kalau dari tinggi pondasi di sini 0,9, kemudian ini levelnya itu adalah di sini 0,0, berarti di sini ini ada 300, kemudian ini ditambah ini 100 plus 80, berarti 180 ditambah 300, berarti 480. Berarti kira-kira pondasinya itu kedalamannya itu adalah di bawah ini. Berarti berapa nih sobat GS? Berarti kita kurangin aja. Berarti 900 ini dikurangin 480. Nah, jadi galiannya nanti itu sedalam ini. 900 dikurang 480. Oke ya. Nah, oke, kita mulai masukkan di form sheet-nya ya. Nah, di sini tinggi kita masukkan tinggi pondasi dulu ya, 0,9. Jadi satuan di sini kita menggunakan meter ya di sini ya. Karena di gambar satuannya di sini menggunakan milimeter, tetap dalam perhitungan kita gunakan meter. Kemudian panjangnya itu kan tadi pondasinya 0,6, kemudian lebar juga 0,6. Kemudian kedalaman, nah ini yang saya bilang tadi, ini kedalaman untuk galian. Berarti kan 900 atau 0,9 dikurangi 0,48 ya. Nah, saya lupa menambahkan ini kurung. Oke. Kemudian di bawah pondasi ya, kita tambahkan di sini. Di bawah pondasi itu pasti ada untuk urugan pasir dan lantai kerja atau lin konkrit. Jadi kita tambahkan urugan pasir itu adalah 0,1, kemudian kita tambah lagi untuk lin konkrit atau lantai kerja itu biasanya tebalnya 5 cm, 0,05. Nah, inilah total untuk kedalaman galian pondasinya. Oke. Seperti kita ketahui di gambar ya, bahwa jumlah pondasinya kontainer ini ada 6 ya, dan tipikal. Jadi kita cukup gampang untuk menghitungnya. Nah, jadi ini udah otomatis ini ya sobat GS, saya sudah buat rumusnya secara otomatis. Kita bisa cek lagi kalau misalkan kita ragu. Kita klik di sini ya. Boleh kita lihat. Nah, di sini adalah rumusnya G11 ditambah 0,4 dikali I11 ditambah 0,4 kemudian dikali K11 dikali Q11. Nah, di sini pasti sobat GS bertanya, kenapa kok ditambah 0,4? Nah, ini adalah panjang dan lebar. Setiap panjang dan lebarnya ini saya tambah 0,4. Kenapa ditambah 0,4? Karena galian, kalau kita bicara galian, itu kita tidak mungkin menggali selebar dimensi pondasi. Pasti kita akan gali lebih lebar dari dimensi pondasi. Nah, di sini saya asumsikan bahwa saya akan menggali selebar 20 cm lebih besar dari dimensi pondasi. Ya, berarti kalau 20 cm keliling berarti kan 40 cm atau 0,4 meter. Nah, makanya saya tambah di sini 0,4 meter. Ya, begitupun lebarnya. Oke. Nah, sama seperti halnya yang tadi yang saya bilang, kalau untuk kedalaman galian ini kan, kalau kedalaman galian kan udah jelas ya, 0,9 dikurang 0,48 karena muka air tanahnya ini di elevasi 00-nya itu dikurangin dulu 0,48. Nah, kenapa saya tambahkan 0,1 dan 0,05? Karena 0,1 ini adalah urugan pasir, kemudian 5 cm ini 0,05 ini adalah lin konkrit. Nah, otomatis kita galinya lebih dalam lagi dari dimensi pondasi. Oke. Nah, seperti itu ya sobat GS. Kemudian backfill. Nah, kalau backfill ini nanti sebenarnya kita bisa kurangin, nanti kita ceknya terakhir. Jadi kita lihat dulu ini
Nah, ini urugan pasirnya ya, rumusnya lihat ya. 0,6 kali 0,6 dikali jumlah dikali tebalnya 0,1 atau 10 cm. Oke. Begitupun dengan lin konkrit tetap sama ya. Cuman dia tebalnya menjadi 5 cm. Kemudian ke betonnya, konkrit. Nah, kalau di konkrit kita pasti sudah tahu dimensi pondasinya itu adalah 0,6 kali 0,6 kali 0,9 sebanyak 6 pieces. Oke, jadi kita tinggal kalikan saja. Oke ya, udah benar ya rumusnya. Kemudian kita ke backcasting. Karena ini sebagian di dalam tanah dan sebagian di atas tanah, kita nggak mungkin menggunakan pondasi batu bata atau batako. Jadi kita menggunakan di sini pondasi plywood ya. Nah, jadi ini rumusnya. Jadi cukup simpel sekali ya, karena pondasi itu keliling. Pasti kalau kita ngecor kan diemal dulu keliling, dipasang foam dulu keliling setinggi 0,9 dan selebar 0,6. Ada 4 sisi, berarti kan dikali 4 kemudian dikali jumlah. Simpel kan? Kemudian kita kembali ke backfill. Kita cek nih. Jadi backfill itu adalah urugan kembali. Nah, urugan kembali ini ya cukup simpel. Dalam analisanya itu cukup simpel. Ya, kita hitung dulu galiannya, kemudian ada berapa di sana jumlah konkritnya, kemudian lin konkrit, apa aja yang ada di dalam di sana. Nah, tinggal dikurangin sesuatu yang ada di dalam itu, kayak konkritnya, kemudian lin konkrit, kemudian urugan pasirnya. Jadi kita kurangin itu. Jadi semuanya itu adalah pengurangan dari excavation, dikurangin urugan pasir, kemudian dikurangin lagi lantai kerja atau lin konkrit dan betonnya sendiri. Oke. Nah, ini rumusnya cukup simpel. Nah, rumus ini kita bisa copy paste di bawah ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang perbedaan jenis pondasinya, kita tinggal rubah sedikit saja nanti. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan mulai hitung pondasi tangga ya. Kita cek dulu ya gambarnya pondasi tangga. Karena kita bicara pondasi terlebih dahulu, jadi kita khususkan kita hitung pondasi. Nah, ini pondasi tangga ya. Nah, pondasi tangga ini kalau kita lihat di gambar sectionnya, ini ada 2 tipe. Pertama tipe A, tipe B ya. Tipe A, tipe B atau view A atau view B ya. Nah, kemudian di sini ini detailnya ya, kita lihat ya detailnya. Ini panjangnya itu 0,9 ya, kemudian lebarnya itu 0,4 ya. Kemudian di sini ada pedestalnya ya. Nah, ini pedestal namanya. Ini pedestalnya itu selebar 190 atau 19 cm atau 0,19 meter, kemudian panjangnya itu 250 mili atau 25 cm. Ini tipikal ya. Oke. Kemudian dia nanti ada base plate, kemudian dia menggunakan 2 notch angkur bol ya. Angkur bol M16 sepanjang 500 atau 50 cm ya. Nah, oke, kita akan mulai hitung dulu pondasinya ini. Kita kembali ke spreadsheet ya. Bahwa di sini dijelaskan bahwa karena pondasinya ini agak berbeda ya, karena dia ada tapaknya terlebih dahulu, kemudian ada pedestalnya, maka kita akan hitung terlebih dahulu itu tapaknya. Nah, ini tapaknya itu berarti kan 0,9 dikali 0,4 ya. Kemudian kedalaman galian kita bisa lihat di levelnya. Di levelnya di sini adalah di semua ketinggian ini turun cuma 5 cm. Itulah level untuk galian ya. Nah, oke, kita masuk di sini. Berarti di sini tingginya, kalau kita lihat di sini, tingginya ini tidak dijelaskan ya di sini. Tidak ada notasi di sini. Ini tinggi tapaknya ini berapa. Nah, jadi sobat GS kalau misalkan tidak punya file CAD-nya, jadi sobat GS bisa tanya ke drafternya atau ke engineering, ini tebelnya ini berapa ya. Jadi sobat GS harus aktif, tanyakan langsung ke engineeringnya atau ke drafternya,
jika ada gambar yang tidak dipahamin atau tidak ada notasi yang jelas di situ. Spesifikasinya apa, dimensinya berapa. Jadi ditanyakan aja. Oke. Nah, kebetulan karena ini ada file CAD-nya, jadi kita buka file CAD-nya ini ya. Kita lihat. Nah, jadi tebal tapaknya ini itu adalah 200 atau 20 cm. Kemudian tinggi pedestalnya itu 325 ya. Oke, kita akan masukkan di spreadsheet. Ini 0,2, kemudian panjangnya 0,9, kemudian lebar tadi kan 0,4 ya. Nah, ini kedalaman. Nah, kedalaman ini berarti akan kita jumlah. Nah, di sini adalah totalnya 525 ditambah 50. Kalau di sini kan pasir urupnya dia 50 mili ya, atau 5 cm. Jadi sesuai standar kita harus pakai urugan pasirnya di sini itu 10 cm, kemudian kita tambah lem konkrit. Berarti di sini 525 ditambah 150 ya. Untuk kedalamannya nanti dikurangin 50, berarti tinggal 625. Berarti 525 ditambah 100 ya. Oke, berarti 625. Berarti kita masukkan di spreadsheet 0,625. Nah, 0,625 ini sudah termasuk kedalaman yang sudah dihitung include dengan pasir urup dan lantai kerja. Nah, jumlahnya ini ada 1 ya. Jadi kita rubah ini jumlahnya. Nah, rumus yang di sini ini otomatis sudah mengikuti ya. Kemudian kita hitung di pedestalnya. Kita masukkan ini, kita copy, kita paste di bawahnya. Nah, pedestalnya bisa kita lihat di gambar CAD-nya. Pedestalnya itu di sini 270 ya. Dengan panjang 270. Kemudian lebarnya itu 190. Ya. Oh, sorry. Panjangnya ini 270, kemudian dia lebarnya itu 250 ya. Jadi kita bisa input di sini panjang. Nah, tinggi sebelum kita input panjang sama lebar, kita lihat dulu tingginya. Tingginya di sini udah jelas ya, di sini ya 325, batasnya dari sini ya. Dari tapak sini, tapak ke bawah kan udah kita hitung, jadi kita tinggal hitung tapak ke atas, berarti 325 ya. Nah, kita masukkan di sini 0,325. Kemudian panjangnya itu 0,27, lebarnya itu 0,25. Oke. Nah, jumlahnya ini ada 2 ya. Karena kanan kiri. Nih, 1, 2. Kita kalau di PDF ya, 1, 2 ya. Ini kanan kiri. Oke, kita udah input. Nah, kenapa ini kita tidak masukkan atau kita kosongkan? Karena kan excavation, backfill, kemudian pasir urup, kemudian lantai kerja ini sudah include di bagian tapaknya. Karena kan ini pedestal ini berdiri di atas tapak ini, jadi tidak membutuhkan galian lagi gitu loh. Jadi jangan sampai double ya, sobat QS. Nah, oke. Kemudian kita hitung kita copy dulu ini. Kemudian kita hitung untuk yang view B. Kita paste dulu ya, sobat QS. Oke, nanti kita rubah kalau misalkan ada perbedaan. Oke, kita hitung di tipe view B. Nah, ini ya gambarnya. Nah, di view B itu panjang tapaknya itu 1,89 meter. Kemudian lebarnya itu kalau kita lihat di sini tidak dijelaskan. Kita lihat di gambar CAD-nya ya. Nah, lebarnya ini tetap sama 400, kemudian dia lebar pedestalnya 265 dan 400 ya. Panjangnya sama tipikal kanan kiri. Oke, kita mulai masukkan ya. Ketinggiannya, ketebalan. Nah, ini tapaknya ini adalah ketebalannya 300 ya, sobat QS. Kita masukkan di sini 0,3. Kemudian panjangnya 1,89,
lebarnya sama, masih 0,4. Nah, kedalamannya kita cek. Kita cek kedalamannya itu, muka air tanahnya itu ada di sini. Nah, ini tidak dikasih keterangan turunnya berapa senti. Kita cek di CAT ya. Kalau kita cek di CAT-nya, ini ke sini. Oke. Kemudian perbesar. Nah, berarti ini 5 cm ya Sobat Kies ya. Berarti semua totalnya ini, kedalamannya ini kita bisa ukur di sini. Dari sini ya Sobat Kies ya, kita ukur dari sini. Kemudian sampai ke bawah. Kita ukur dulu sampai di sini. Kemudian nanti baru kita jumlahkan urugan pasir dan lantai kerja. Nah, jadi kita besar dulu. Nah, ini. Jadi ini kedalamannya ini 0,825. Nah, kita masuk di sini berarti plus 0,825 tambah 0,1 ditambah 0,05. Ya. Urugan pasir plus lantai kerja. Oke. Nah, jumlah ada 1 ya. Nah, rumus sudah pasti mengikuti, tidak perlu kita koreksi lagi. Kemudian sekarang di pedestalnya, tingginya adalah 525 ya kan. Tadi kita sudah ini ya, sudah kita cek gambarnya bahwa panjangnya ini 50 cm ya, 50 cm. Kemudian lebarnya juga sama ya, 50 cm. Kita cek lagi ya. Nah, kalau di sini kan dia panjangnya ini 50 cm. Kita cek di CAT-nya ya. Jangan sampai ada kesalahan ya Sobat Kies. Jadi panjangnya itu 50 cm, kemudian lebarnya itu 400 atau 40. Jadi yang ini ya Sobat Kies ya. Ini ya, yang saya buat rectangle garis biru ya. Nah, ini dia beton pedestalnya yang warna merah ya. Nah, ini yang garis putus-putus ya. Oke, kita masukkan di sini. Tingginya tadi 0,525, kemudian panjangnya 0,5, kemudian lebar 0,4, kemudian kedalaman fondasi ini tidak ada. Jadi yang di sini juga perlu dihapus aja ya biar nggak bingung, karena nggak berfungsi juga. Kemudian ada 2 tipe. Nah, ini sama kayak yang di atas ya. Ini langsung seperti ini. Ini langsung otomatis. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, pondasi stairway. Nah, kita lihat. Pondasi tangga. Nah, ini pondasi stairway yang C ya, view C ya. Nah, ini. Nah, jadi pondasi stairway ini posisinya adalah di sini ya. Kalau kita cek di gambar sectionnya ya, sebentar saya buka dulu gambar sectionnya. Nah, ini ya Sobat Kies, inilah gambar pondasi yang view C ya, yang dia bilang stairway. Stairway itu berarti di sini nih. Ini untuk selasar itu loh, yang ada pipa 4 in yang kita udah baca sebelumnya. Ini pipa diameter 4 in. Nah, itu yang dimaksud pipa stairway ya. Oke. Kita lanjut ke gambarnya. Nah, di sini dimensi pondasinya bisa kita lihat di gambar CAT-nya biar lebih asik ya. Ini ya Sobat Kies. Nah, ini bisa kita lihat di sini bahwa lebarnya ini di sini dia tidak kasih keterangan, jadi kita harus ukur sendiri ya. Lebar tapaknya ini kita lihat di sini. Kemudian yang ini. Kemudian kita perbesar lebih dahulu.
ini 1 meter kali 1 meter ya sobat GS. Jadi tapaknya itu 1 meter kali 1 meter. Kemudian, nah ini udah jelas juga di sini ya. 1 meter kali 1 meter. Kemudian tingginya itu adalah 30 cm. Kemudian pedestalnya itu setinggi 50. Oh, tidak. Ya. Jadi tinggi tapaknya itu setinggi 525 ya. Maksud saya tinggi dari pedestalnya itu 525. Oke, kita masukkan di spreadsheet, kita copy dulu di sini. Ini kita copy dulu, kemudian kita paste ke bawah ya. Nah, tingginya 0,3 ya, kita masukkan sama. Kemudian dia 1 kali 1 panjang dan lebarnya. Nah, kedalamannya kita cek lagi gambar ya. Kalau dari gambar dia muka air tanahnya di sini, berarti bisa kita dimensikan di sini sampai di sini ya. Nah, ini nanti baru kita jumlahkan include bersama urugan pasir dan konkretnya. Nah, ini 595 ya. Berarti kita langsung masukkan di sini plus 0,595 ditambah 0,1 ditambah 0,05. Oke. Nah, jumlahnya kita hitung ya. Kita lihat di gambar jumlahnya ada berapa. Oke, kita lihat di Dena, apakah dia muncul di Dena? Nah, ini ya. Kalau dari potongan ya, kalau dari gambar sectionnya atau gambar potongan itu jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya. Kita masukkan di sini jumlahnya ada 5. Kemudian, nah ini udah otomatis ya. Nah, oke, kita langsung menghitung ke pedestalnya. Kita lihat di sini di velcatnya ya, pedestalnya tingginya 525. Kemudian dia lebarnya itu 50 ya, kali 50. Kita cek lagi biar lebih yakin. Ya, kita perbesar. Nah ya, berarti benar ya. Di sini 0,525, kemudian 0,5, 0,5. Oke. Nah, jumlahnya tetap sama 5 karena dia cuma 1 saja. Nah, ini jadi kita udah dapat nih langsung nih sobat GS volume dan untuk tapak dan pedestalnya. Oke. Nah, oke ya sobat GS, kita lanjut ke pondasi toren ya, yang nomor 4 ya. Kita bisa copy paste terlebih dahulu ini. Nah, ini ya. Nah, lalu kita buka gambarnya. Nah, ini ya. Nah, kalau di sini pondasi untuk toren ya, torennya ini mempunyai panjang dan lebar 0,8 kali 0,8. Kemudian ini ada pedestalnya ya. Pedestalnya ini 250 kali 250 ya. Di sini juga sudah tertera ya. 250 kali 250. Kemudian untuk kedalaman pondasi ini 850, tapi ini belum termasuk lantai kerja dan urugan pasir ya. Oke. Kita input ya di sini ya. Tingginya kita hitung tapaknya terlebih dahulu ya, seperti tadi ya. Bahwa di sini tapaknya ini 250 ya. Di tapaknya di sini tingginya 250, 0,25. Kemudian lebarnya itu 0,8. Kemudian di sini udah kita hitung 0,85 ya.
Nah, cuman ditambah 0,85 ditambah 0,1 ditambah 0,05. Oke. Kemudian jumlahnya ini ada 4 ya. Kalau kita lihat di gambar, nih 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Nah, ini udah nggak perlu kita cek lagi. Kemudian ini adalah untuk pedestalnya. Pedestalnya itu tingginya bisa kita lihat di gambar ya. Tingginya. Nah, ini 1,1 ya. Kita input 1,1 250 0,25 0,25 dan jumlahnya kita rubah menjadi 4. Nah, ini. Oke. Nah, jadi untuk perhitungan pondasi ini semuanya udah selesai ya. Oke. Nah, jadi secara keseluruhan perhitungan pondasinya ini ada 4 pondasi ya. Ada 4 pondasi. Pertama pondasi kontainer, kemudian ada pondasi tangga, kemudian pondasi stairway dan pondasi toren atau untuk penampungan air ya di sini ya. Nah, jadi untuk perhitungan pondasi lengkap dengan excavation, kemudian backfill, urukan pasir, lantai kerja, kemudian betonnya, pomoknya, ini sudah komplit semua ya. Nah, Sobat KS, demikianlah cara menghitung volume atau kuantiti pondasi dari gambar kantor kontainer tersebut. Cukup gampang bukan? Nggak sulit juga kan? Nah, nantikan di next video saya akan mengulas lebih detail bagaimana cara menghitung rebar atau besi dari pondasi-pondasi yang telah kita hitung. Penasaran kan? Nah, makanya jangan lupa Sobat KS untuk berlangganan dengan cara subscribe, like, dan share agar teman-teman Sobat KS lainnya terinformasi seputar quantity surveyor dari IQS. Oke, terima kasih telah menonton. Bye-bye.